إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Ada pertanyaan yang sangat mendasar dari muhibbin dan juga dari sebagian ikhwan yang belum mengerti. Ada yang bertanya tentang bagaimana ya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membaca wirid pagi dan wirid sore, atau di Indonesia dikenal dengan wirid lazim pagi dan sore. Para pemirsa rahimakumullah, wirid Thariqah Tijani itu adalah wirid yang diberikan secara khusus oleh Rasulullah ke Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga lafal atau redaksi wirid ini langsung dari Rasulullah. Dan hukumnya tidak boleh ditambahi maupun tidak boleh dikurangi. Baik lafalnya termasuk juga jumlahnya. Dan juga ditentukan waktunya juga oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu dalam wirid lazim. Apa saja rukun dari wirid lazim tersebut? Ya, rukun yang pertama wajib, karena ini perkara wajib dan merupakan amal penentu dalam thariqah. Maka yang pertama niat. Jadi orang wirid, orang dzikir kapan saja bisa. Tapi kalau tidak diniatin maka tidak menjadi wirid lazim. Jadi setiap hari bisa saja kita baca istighfar banyak. Bisa bahkan disamakan dengan wirid lazim kita. Akan tetapi jika tanpa niat maka tidak bernilai wirid lazim. Ini pertama niat. Kemudian yang kedua adalah beristighfar 100 kali dengan sigat astaghfirullah saja, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian berikutnya membaca selawat. Bi ayyi sigatin kana, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sigatin kana. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat apa saja. Kemudian al-afdal bi salatil fatih 5 ughliq. Paling bagusnya membaca selawat Fatih 5 ughliq. Kemudian atau kalau sangat terburu-buru dan terpaksa, boleh baca selawat yang pendek. Paling pendeknya adalah selawat Fatih yang dikosor. Bagaimana? Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih. Tidak boleh kurang dari ini. Ya, kenapa kok saya nyatakan selawat Fatih yang dikosor? Ya, aslinya selawat ini adalah selawat Fatih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Nah, dipotong, dikosor. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Kemudian wa ala alih. Ya, ini dipotong wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sehingga untuk dalam kondisi terpaksa, dan ini tidak boleh digunakan tiap hari tanpa ada udzur syar'i, sebaiknya ikhwan itu menggunakan selawat Al-Fatih. Karena keutamaan Al-Fatih yang sangat dahsyat. Jadi minimal kalau tidak bisa baca surah Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih. 100 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian la ilaha illallah 100 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, jadi ini para pemirsa rahimakumullah. Jadi kemudian berikutnya tertib. Jadi susunannya, urut-urutannya sudah ini ketentuan Rasulullah. Pertama beristighfar. Selesai beristighfar baca selawat. Selesai berselawat baca la ilaha illallah. Ini ketentuan. Yang menentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diubah urutannya. Jadi harus tertib.
Kemudian adapun berdoa itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya selesai baca La ilaha illallah yang ke-100 ditutup Muhammad Rasulullah alaihi salamullah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam taslima subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini wajibnya. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu juga bagian dari sunnah penutup semua wirid. Baik lazim, wadifah maupun hailalah. Kemudian setelah walhamdulillahirabbil alamin, andaikan kita punya waktu dan kesempatan masih mau berdoa, dipersilahkan. Andaikan tidak berdoa sudah cukup, sudah sah wiridnya. Karena doa itu hukumnya sunnah. Jadi urut-urutannya yang dianjurkan dalam kitab Bughyatul Mustafid adalah pertama niat membaca wirid. Apa wirid pagi atau wirid sore. Setelah itu membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini hukumnya sunnah, bukan rukun. Tapi ya sangat penting dibaca. Karena suratul Fatihah ini mewakili seluruh Al-Quran. Setelah selesai waladhdallin amin. Nah, ini bisa kalau pakai makosid, baca makosid dulu. Kalau mau langsung, bisa langsung astagfirullah, 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 astagfirullah 100. Dibaca tartil. Ya, tidak boleh dibaca gerusa-gerusu. Jadi dibaca tartil, artinya dibaca tartil itu ya setiap huruf, baik makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, itu harus ditunaikan haknya. Jadi astaghfirullah. Jadi ada alif, ada sin, dan seterusnya. Jadi tidak boleh astagfirullah, astagfirullah, tidak boleh. Jadi harus tartil dari alifnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, tartil. Ya, andaikan hadir juga jangan. Jadi hadir itu cepat tapi tidak mengurangi ya, bacaan tersebut. Maka ya tetap harus lakukan astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, itulah kewajiban kita dalam membaca wirid pagi dan wirid sore. Kemudian adapun waktu dari wirid pagi, waktu aslinya adalah selesai sholat subuh. Jadi kalau belum sholat subuh, jadi tidak bisa baca wirid pagi. Contohnya orang yang tidur kesiangan, bangunnya sampai subuh habis baru bangun. Maka tetap wajib sholat subuh dulu, baru membaca wirid pagi. Ini tidak dibenarkan. Oh ini sudah kesiangan, belum sholat subuh baca wirid pagi, tidak sah. Jadi kalau tidurnya ya molor, kemudian sampai waktu subuh habis, maka wajib qadha sholat subuhnya dulu. Baru setelah melaksanakan sholat subuh, membaca wirid lazim yang pagi. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, waktu ikhtiari. Jadi waktu ikhtiari ini waktu yang terpilih atau waktu bisa milih. Apakah kita akan membaca wadifah dulu atau akan membaca lazim dulu baru wadifah. Ya, waktu ikhtiarinya dari selesai sholat subuh sampai dengan duha akhir. Jadi ada yang berpendapat ya sampai jam 9 pagi. Ya, ada yang berpendapat ya sampai masuknya waktu duhur. Intinya ya paling akhir sebelum duhur ya kalau kita ada ijtima' wadifah, misalnya ada ijtima' wadifah jam 10 pagi, maka kita ngerjakan wadifah dulu baru lazim boleh. Tapi kalau sudah selesai duhur, belum mengerjakan wirid lazim yang pagi, ini harus mengerjakan wirid lazim dulu. Andaikan ada ijtima' wadifah, lazim dulu dikerjakan.
selesai lazim baru mengerjakan wadifah berjamaah dengan cara nyusul jamaah ijtima yang ada. Jadi makmum masbuk. Jadi para pemirsa rahimakumullah, ini waktu doruri namanya, setelah duha akhir ya, sampai dengan maghrib. Jadi waktunya wirid pagi atau belum dibilang ya wirid pagi, itu waktunya sampai masuknya waktu maghrib. Sehingga misalnya habis asar baru ngerjakan wirid pagi, niatnya adaan lillahi ta'ala. Ya, tidak perlu niat kodoan, tapi niat adaan lillahi ta'ala. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, ya, adapun setelah masuknya waktu maghrib, berarti wirid pagi sudah habis waktunya. Oleh karena itu kalau belum dikerjakan punya utang ikhwan tersebut. Lah, nyaur utangnya ini ya bisa ngerjakan wirid sore dulu atau wadifah dulu ya. Kalau sudah masuk maghrib, habis maghrib ada ijtima wadifah ya. Bisa baca wadifah dulu kemudian membaca wirid sore. Kemudian boleh takdim, boleh mengkodok wirid siang yang belum dikerjakan. Atau karena biar mantap, biar ini mau kodok dulu baru ngerjakan yang wajib sorenya, boleh kalau sebelum isya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ini yang waktu ngerjakan wirid pagi. Adapun wirid sore, waktu ikhtiarinya jika wirid pagi sudah selesai dikerjakan, wirid sore bisa diajukan waktunya ke setelah asar. Ya. Dengan catatan wirid lazim pagi sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, tidak boleh baca wirid lazim sore. Jadi misalnya sudah masuk selesai asar, wirid pagi belum dikerjakan, wajib ngerjakan wirid pagi dulu. Ya, kalau ada waktu langsung ngerjakan wirid sore boleh. Tapi yang demikian tidak boleh sering tiap hari. Kalau seperti itu berarti kita ini main-main dengan wirid. Dan di antara syarat thariqah tidak boleh main-main, tidak boleh ngentengkan. Makanya ya kita usahakan di awal waktu afdol. Ini para pemirsa rahimakumullah, itulah wirid pagi dan wirid sore. Wirid sore jika pagi sudah selesai, habis asar bisa ngerjakan wirid sore. Kemudian waktu aslinya setelah selesai sholat maghrib. Jadi kalau misalnya wirid pagi belum dikerjakan, sampai dengan maghrib, ini waktunya baca wirid pagi. Tapi kalau wirid pagi sudah diselesaikan, maka wirid lazim sore yang seharusnya habis maghrib bisa diajukan ke sebelum maghrib. Yakni setelah selesai sholat asar. Tapi tidak boleh diajukan ke sebelum asar. Ya, tidak boleh diajukan ke sebelum asar. Walaupun wirid paginya sudah selesai. Ya. Jadi sebelum asar tetap harus tidak boleh membaca wirid sore. Wirid sore diajukan paling awal ya takdimnya setelah selesai sholat asar.